Assalamualaikum teman-teman, balik lagi di channelnya Rialita. Aku mau ngucapin terima kasih buat teman-teman calon mahasiswa baru MMTC yang udah mempercayakan informasinya di channel aku. Ya, banyak yang tanya tentang seputar kampus MMTC ke aku, dan aku ngerasa seneng banget bisa ngebantu kalian untuk bisa mempermudah ya, memberikan informasi tentang kampus MMTC. Jadinya teman-teman juga bisa lebih mengerti gitu kan soal pendaftaran dan lain-lain ya tentang kampus MMTC, dan semoga aku bisa terus ngasih informasi ini secara berkala ya teman-teman, doain ya. Terus di sini juga aku mau mengklarifikasi tentang pertanyaan-pertanyaan yang sering banget ditanyakan. Mungkin teman-teman juga ada yang kelewat ya informasinya atau seperti apa, jadi aku akan bahas lagi di sini. Pertanyaan yang pertama, Kak, kampus MMTC itu bisa nggak sih daftar lewat jalur SNMPTN? Jawabannya adalah tidak ya teman-teman, tidak bisa. Jadi kampus MMTC itu hanya membuka jalur mandiri aja lewat kampusnya langsung gitu kan. Tidak bisa lewat SNMPTN, nggak bisa lewat apalagi ya, waktu itu ditanyain tentang bidik misi, lewat bidik misi, dan lewat jalur-jalur lainnya itu nggak bisa. Pokoknya hanya jalur mandiri, dan daftarnya itu langsung online melalui websitenya MMTC, seperti itu. Jelas ya? Yang selanjutnya, banyak yang bingung juga nih, teman-teman pengen daftar ke MMTC, tapi teman-teman juga pengen ikut SNMPTN. Itu boleh nggak sih? Ya jawabannya boleh-boleh aja, asalkan waktunya nggak bentrok teman-teman. Jadi kalau misalnya SNMPTN yang nggak dapet, ternyata dapetnya di MMTC, terus teman-teman juga ternyata suka gitu kan ya, memang minat ke MMTC, ya menurut aku ambil gitu. Tapi kalau misalnya teman-teman lebih berat ke SNMPTN, ya teman-teman fokus ke sana aja dulu kayak gitu. Jangan mikirin ke kampus MMTC-nya kayak gitu. Jadi sesuai keinginan teman-teman lebih berat kemana. Kalau untuk aku pribadi, karena aku dulu juga ikut tes-tes yang lainnya, ketika ikut tes MMTC ini aku yakin kenapa? Karena aku suka dunia penyiaran gitu. Jadi ya aku ngerasa cocok di sini, jadi aku lanjutin kayak gitu teman-teman. Pertanyaan selanjutnya, ini banyak banget yang keliru ya, karena dari teman-teman taunya kampus MMTC itu adalah kampus kedinasan. Bener gak sih Kak? Jawabannya adalah salah. MMTC bukan kampus kedinasan ya. Pokoknya STMM MMTC Yogyakarta itu bukan kampus kedinasan, tapi kampus negeri ya. Dulu kampusnya swasta, tapi semenjak di tahun 2016 ya kalau nggak salah, itu di tahun kelulusan aku, itu berubah menjadi kampus negeri. Jadi kampus negeri biasa ya, bukan kampus kedinasan. Catat, oke? Jangan sampai salah lagi, dan semoga nanti teman-teman bisa ngasih informasi ini, sebarin ke teman-teman kalian bahwa kampus MMTC itu bukan kampus kedinasan. Oke? Pertanyaan yang sering selanjutnya adalah, Kak, lulus dari MMTC langsung disalurin bekerja ya? Ini udah aku sering bahas ya di YouTube, di Instagram juga. Jawabannya adalah tidak teman-teman. Kita tetap cari pekerjaan sendiri setelah lulus. Jadi nanti tergantung teman-teman setelah lulus mau kerja di mana, di radio, di TV ya, atau di media-media lainnya kayak gitu. Atau misalnya teman-teman pengen buka bisnis sendiri nih, wedding organizer misalnya, atau pengen kerja di PH, itu bisa banget. Jadi terserah minatnya masing-masing aja. Tapi dengan catatan tidak ada penyaluran khusus dari kampus ya untuk soal pekerjaan kayak gitu. Pertanyaan selanjutnya adalah, Kak, aku di luar Jogja nih, gimana cara daftarnya? Apakah harus ke kampusnya langsung? Jawabannya adalah tidak. Sekalipun teman-teman rumahnya deket kampus MMTC, teman-teman harus daftar online. Jadi dimanapun teman-teman berada, mau di Pulau Sumatera, Kalimantan, Bali, di Sulawesi, pokoknya dimanapun teman-teman bisa daftar, yaitu daftarnya melalui online kayak gitu.
Jelas ya? Pertanyaan selanjutnya, Kak, MMTC itu bisa pakai KIP nggak? Atau Kartu Indonesia Pintar ya, kalau nggak salah kepanjangannya. Jawabannya adalah setelah aku konfirmasi ke kampus, itu belum tersedia teman-teman untuk saat ini. Jadi buat teman-teman yang mengharapkan bisa pakai KIP, itu belum tersedia di MMTC. Mungkin untuk tahun-tahun selanjutnya kita nggak tahu, kalau misalnya nanti akan ada, kita juga nggak tahu ya. Tapi untuk saat ini belum tersedia. Oke. Selanjutnya banyak yang tanya tentang jurusan MIK, Manajemen Informasi dan Komunikasi. Untuk di STMM atau MMTC sendiri, MIK itu kayak mirip apa ya, kayak ilmu komunikasi ya jurusan Ilkom kayak gitu. Jadi kayak tetap nanti belajarnya tentang komunikasi, dan mereka tuh kayak independen gitu, sendiri, enggak gabung sama yang jurusan penyiaran yang terdiri dari Manarita, Manaprotsi, dan Matekstosi. Karena kalau 3 prodi itu mereka berkesinambungan gitu, nantinya prakteknya akan bareng dicampur. Tapi kalau MIK enggak, dia sendiri kayak gitu, dan lulusannya pun beda. Dia punya titelnya itu S1, sedangkan yang jurusan penyiaran itu lulusannya D4, seperti itu. Terus MIK juga ada KKN ya, sedangkan kalau prodi Manarita, Matekstosi, dan Manaprotsi atau jurusan penyiaran itu nggak ada KKN, adanya KP ya, kerja praktik, seperti itu. Aku nggak tahu itu sama atau enggak, tapi namanya aja udah beda kayak gitu ya. Pokoknya kalau MIK itu lebih banyak teorinya daripada praktiknya, menurut pengamatan aku sih dulu teman-teman aku yang masuk prodi MIK. Sedangkan untuk jurusan penyiaran ya, ketiga prodi ini itu banyak sekali praktiknya, karena aku termasuk di dalamnya ya, prodi Manarita. Jadi pengalamannya, praktiknya itu banyak teman-teman. Itu dimulai dari semester 2 sampai semester akhir. Itu praktik semua. Sebagian besar praktik. Untuk pertanyaan yang terakhir ya, ini yang paling banyak juga ditanyain, itu adalah, Kak, prospek kerjanya di MMTC itu seperti apa? Sebenarnya prospek kerja itu penting ya teman-teman, tapi kalau misalnya kita terlalu mikirin juga di awal, itu nantinya akan ngebebanin kita gitu. Karena pengalaman aku pribadi dulu waktu pertama kali masuk MMTC atau daftar lah minimal gitu kan, itu belum kepikiran aku nanti bakalan kerja di mana gitu. Karena itu semuanya berjalan sesuai apa ya, alurnya gitu loh. Maksudnya ikutin aja dulu alurnya ya, di kampus kita kuliah, kita belajar. Nantinya sedikit demi sedikit akan terbuka tuh jalannya, akan terlihat nih nanti kita akan masuk kemana nih kerjanya gitu kan. Karena kalau misalnya dipikirin banget, aduh nanti kerjanya di mana ya, prospek kerjanya nih seperti apa nih, nanti lulus dari sini gue nggak bisa kerja misalnya kayak gitu. Jangan takut dulu, jadi teman-teman jalanin aja dulu, keterima aja dulu deh. Kalau misalnya udah keterima, nah baru deh teman-teman minimal bisa langsung kayak apa ya, memikirkan gitu kan nantinya mau kerja di mana. Karena dari awal daftar aja kita udah milih prodinya mau apa dulu. Kalau misalnya teman-teman pengen cita-citanya jadi reporter gitu kan, reporter berita misalnya kayak gitu, ya teman-teman daftarnya prodi Manarita, karena itu sejalan gitu kan materi kuliahnya. Terus kalau misalnya teman-teman pengen di bagian teknik gitu kan, pengen jadi kameramen gitu kan, ya udah teman-teman pilihnya Matekstosi. Pengen jadi animator, pilihnya animasi, begitu seterusnya kayak gitu teman-teman. Jadinya prospek kerja penting, tapi jangan terlalu memikirkan sampai terbebani. Nantinya teman-teman akan stres kayak gitu. Jadi ikutin aja dulu ya, seiring berjalannya waktu nantinya teman-teman akan tahu keahlian teman-teman nanti di mana dan cocoknya akan kerja di mana, seperti itu.
Oke? Oke teman-teman, segitu dulu aja informasi yang bisa aku sampaikan buat teman-teman. Semoga informasinya tersampaikan dengan baik ya, dan bermanfaat juga. Terima kasih buat teman-teman yang masih setia nontonin aku cerita tentang kampus MMTC. Jangan lupa di like videonya kalau misalnya kalian suka, dan tinggalin jejak di kolom komentar di bawah kalau misalnya masih ada pertanyaan seputar kampus MMTC. Kita ketemu lagi di video selanjutnya. Wassalamualaikum.